Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini tuh berita yang lagi rame tuh tentang begal. Iya. Begal itu yang korban begal tapi yang menjadi tersangka. malah jadi tersangka karena berhasil melawan, menyelamatkan diri sehingga membuat Nyawa begal. Iya, dua begal itu meninggal dunia. Jadi totalnya begalnya awalnya ada berapa? Ada 4 orang. Ada 4, terus 2 berhasil dilumpuhkan sampai meninggal tapi Sampai meninggal, yang 2-nya kabur. Yang 2 kabur. Lari karena terus ketakutan. terus yang lapor polisi? Kan kejadian itu kan malam ya. Iya. Malam, terus kan ketika habis pembunuhan itu kan di jalan itu kan ada darah. Oh iya. Kemudian kan ada yang menemukan sosok mayat itu. Setelah menemukan itu kan warga menemukan mayat itu, setelah itu dikira kan sebuah kecelakaan. Oh iya. Ternyata ada darah yang Lah mayatnya nggak ada juga di situ. Ada. Oh, berarti setelah dicek ternyata luka-lukanya ada tuh luka ini, sabetan senjata tajam. Oh, tusukan. tusukan. Nah, iya. Berarti lah begal yang 2 yang melarikan diri itu kemana? Iya, nggak tahu, tapi memang sama polisi udah ketemu. Ya akhirnya kan sekarang kalau sekarang memang sudah ketemu semua dan Iya. akhirnya yang tadinya yang mau dibegal itu korban lah ya. Tadinya korban pembegalan. Tapi karena gagal akhirnya sekarang jadi tersangka kan karena membunuh Sekarang jadi tersangka. 2 begal ini. Dan 2 begal yang selamat ini jadi saksi kan? Iya Untuk kasus ini masih saksi. Iya, karena mungkin untuk jadi tersangka pun belum kan, baru sebatas niat itu enggak jadi. Nah itu makanya hukum kita tuh sebenarnya sih mungkin kenapa statusnya itu yang tadinya korban jadi sekarang jadi tersangka itu pun pasti ada itunya kan, ada pedomannya gitu, ada KUHP-nya. Polisi bilang kan katanya menghilangkan nyawa. Tapi kan kalau dalam kasus seperti ini itu harusnya katanya Penyelamatan diri ya? Iya, karena membela diri. Diri. Harusnya katanya tidak apa-apa, tapi kenapa sekarang jadi kayak gini? Kalau Coba ya pendapatnya tuh gimana coba kalau menurut kamu? kemarin saya sempat mendengar jawaban dari Ahli hukum. Polda Oh, itu. Poldanya. Kata polisinya juga Di mana sih kejadiannya? di Lombok. Di Lombok. Ditanya mengenai soal tersangka itu, ini adalah sebuah ini. Jadi atas nama tersangka itu jangan diartikan itu jelek juga, karena ini juga sebagai pedoman untuk hukum Perkembangan kasus ini hukum. gitu ya. Iya, maksudnya kan kalau misalkan iya. nanti ini ada sebuah kasus seperti ini lagi kan, nanti bisa proses hukumnya itu seperti apa. Jadi ini kata tersangka ini juga masih Iya, belum finish karena nanti kan nunggu keputusan dari hakim, nanti ada penyidikan juga. Oke, jadi gini juga nih. Jadi bukan hanya hukum kita yang bisa dianggap agak aneh karena kayak gini kan. Kan kita orang awam tuh mikirnya kok bisa ya. Jadi ini gimana kalau misalnya saya jadi korban, di posisi korban terus mau dibegal, apa yang harus saya lakukan gitu. Kalau misalnya melawan nih, nggak sengaja begalnya terbunuh misalnya, saya jadi tersangka gitu kan, susah kan. Makanya yang rakyat awam tuh susah gitu. Tapi saya punya kesimpulan gini, ternyata selain tadi hukumnya yang mungkin karena masyarakat kasus ini sangat langka. Iya, memang langka karena baru, karena membingungkan gitu ya. Ini jadi untuk kepastian hukum aja nanti. Iya lah, iya betul. Ini juga edukasi ke masyarakat kita ya. Jadi gini lah ya, karena tadi minimnya karena masyarakat kita itu belum begitu melek soal hukum pidana misalnya, yang kasus-kasus seperti ini gitu kan. Sebenarnya kan ada di kitab undang-undang itu, iya, KUHP. Iya, hukum acara pidana gitu kan ada semua kan di situ. Lah, kan kalau misalnya politik nih, masyarakat tuh pengetahuannya sudah merata sekarang.
kita tuh semuanya dimanapun ngomongin politik gitu. Kubu ini merasa benar, kubu ini merasa benar, ya akhirnya nggak tahu siapa yang benar gitu kan. Sama seperti hukum. Tapi kalau dalam hal hukum seperti ini, pidana misalnya, tuh kayaknya masih awam. Sebenarnya gini, karena masih awam, ada korban yang dijadikan tersangka, kan masih dalam penyidikan polisi kan? Masih Ya itu dalam proses. jadi viral gitu, jadi viral. Padahal setelah ini masih ada tahapan selanjutnya lagi kan. Mereka nanti harus disidang dulu. Hasil-hasil penyidikan oleh TKP dan fakta-fakta dikeluarkan semua di situ. Apakah ini memang apa pembelaan atau memang main hakim sendiri kan? Kan ada nanti apa pembelaan juga kan ada batasnya. Misalnya cukup apa namanya menghindari perbuatan jahat. Misal maksudnya menghindarkan gitu. Misalnya ada ya begal itulah. Kita lawan kalau memang begalnya sudah tidak berdaya, itu kita kan tidak boleh misalnya melanjutkan dihajar. Itu kan namanya main hakim sendiri. Apalagi sampai meninggal dunia. Lah ya, apalagi sampai sudah tidak berdaya sampai akhirnya dibuat nyawa seseorang hilang gitu. Lah itu kan nanti masih ini kan belum kan, belum terbukti gitu. Belum. Iya. Masih dalam proses nanti penyidikannya seperti apa. Iya, sekarang sedang berlangsung dan nanti pun harus di persidangan juga bagaimana. Ya, jadi kalau menurut saya sih kayaknya ya kasus ini tuh apa si korban yang sekarang ini, korban yang dijadikan tersangka kayaknya itu deh nggak bersalah kalau menurut pandangan saya kalau melihat dari Soalnya kan dari ini berita ada yang ada sekarang ya, tapi nggak tahu perkembangan nanti. ada 4 orang kan. Lah iya kan ada 4 orang. Bagaimana biar kalau misalkan kita nggak secepat mungkin Iya melakukan perlawanan refleks itu kan lagian pasti itu kan yang satunya apa yang ya itu yang terbunuh kita kan. langsung kekepung. Lah iya dan itu yang terbunuh karena Dan ini kan jelas mungkin memang salah satu mungkin ini harus ada yang dibunuh nih biar mereka itu ketakutan mungkin kan bubar gitu ya. bubar mungkin dari Ya tapi nggak tahu lah, itu pandangan kita. Yaudah kayak gitu aja lah. Intinya gini, intinya saya tuh cuma kenapa mengangkat ini, kita tuh juga perlu belajar hukum gitu. Jadi biar kalau ada apa-apa ya jangan main hakim sendiri, jangan memutuskan bersalah atau tidak gitu. Pokoknya kita harus mengikuti prosedur dan tahapan-tahapan yang disediakan oleh negara gitu. Kalau ada misalnya kasus-kasus apapun itulah gitu. Gitu aja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.